Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 46 Tidur dengan Perasaan Bahagia. Lily sebenarnya sedang tidak ingin jauh-jauh dari suaminya. Mungkin karena Lily takut kembali merasa was-was. Dengan berbagai kecemasan yang belakangan ini terus menekan perasaannya. Aku akan berpakaian dulu. Apa mau ku bantu? Aku tidak akan jadi berpakaian jika kau terus menggodaku. Kali ini Tuan Sean kembali menunduk untuk mencium bibir Lily. Mas. Lily mengalungkan tangan kecilnya ke tengkuk suaminya. Lily menengadah dengan tatapan sayu. Aku ingin hamil lagi. Petik 2. Jangan dulu. Tuan Sean menarik Lily ke dalam pelukannya. Sudah cukup dengan kita seperti ini saja dulu. Aku tidak butuh yang lainnya. Kita besarkan putra kita dengan kasih sayang lengkap. Bukannya berpakaian seperti tujuannya, Tuan Sean malah kembali berbaring di samping istrinya. Lily, ya, Mas. Kita ke Paris besok. Ternyata selama ini Tuan Sean diam-diam mempersiapkan banyak hal. Untuk bisa membawa Lily dan putrinya, Tuan Sean akan penasaran jika sampai dirinya tidak berhasil menemui putri Lily. Satu hari kembali berlalu, Lily benar-benar tidak bisa membuat suaminya merubah keputusannya. Pada akhirnya Lily hanya bisa gelisah sepanjang perjalanan mereka. Apa kau tidak mempercayaiku? Tanya Tuan Sean yang tahu betul kecemasan istrinya. Bukan begitu. Lily sedang tidak bisa berkata-kata, karena dirinya memang tidak ada niat sama sekali untuk membawa atau memperkenalkan putri kecilnya pada suaminya. Mungkin jika putrinya mirip dengannya, Lily bisa saja mengajaknya tinggal bersama Tuan Sean, tapi ini Lily tak bisa mengelak jika sampai suaminya bertemu dengan putrinya. Lily tidak akan bisa lagi menutupi apapun, karena hanya dengan melihat putrinya, suaminya pasti akan tahu siapa ayah biologis putrinya. Masalahnya Lily masih sangat ingat. Jika dahulu penanam benih itu sengaja tidak meninggalkan jejak, lebih tepatnya pria itu tidak meninggalkan bibit itu secara sengaja. Pria yang menjadi ayah biologis anaknya dengan cepat mencabut miliknya, agar tidak sampai tinggal. Tetapi kembali lagi, apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, jadilah, lalu jadilah dia. Segalanya tidak direncanakan, begitu juga hadirnya Liga. Sepanjang perjalanan menuju di mana putrinya dibesarkan, Lily sama sekali tidak berani menatap suaminya. Bagaimana nanti dia harus memulai cerita? Hanya mengingatnya saja sudah membuat hatinya terasa teriris belati. Alvaro duduk bermain legonya. Putranya terlihat begitu riang akan bertemu dengan kakak perempuannya. Jika biasanya Lily datang dengan perasaan bahagia, kini dirinya datang dengan perasaan hancur. Lily menahan napas ketika pintu apartemen Nyonya Lubis dibuka.
Nona Palosa, roommate yang selama ini mengurus apartemen Nyonya Lubis. Lily tersenyum tipis, menahan gemuruh dadanya. Madam dan Liga ada? Suara Lily engan sekali muncul. Madam baru saja membawanya pergi untuk berbelanja. Rasa lega merasuk di dada Lily. Setidaknya dirinya ada jeda waktu untuk menjelaskan pada suaminya. Lily masuk ke dalam kamar yang selama ini menjadi kamarnya. Tuan Sean mengikuti dari belakang dan ikut meneliti setiap sisi ruangan. Mas Sean, panggil Lily. Sebelumnya Lily sudah menitipkan Alvaro pada babysitternya. Tuan Sean menggenggam tangan istrinya yang melingkar di pinggangnya. Tuan Sean membalikkan badannya menghadap Lily. Yang sedari tadi seperti enggan bersuara, tetapi Tuan Sean memahami perasaan istrinya. Tuan Sean juga sudah bersumpah akan menerima Putri Lily, akan menganggap Putri Lily seperti putri kandungnya sendiri. Tidak akan membedakan antara sang putra dan sang putri. Tuan Sean akan mengganti waktu yang tidak bisa Lily berikan pada putrinya. Karena memilih hidup dengannya, putriku bernama Lizzie Analaga Danruf. Ucap Lily, aku akan memberikan nama belakangku untuknya. Lily segera mengeleng. Mas Sean, bisa Mas berjanji? Jika kita tidak akan membawa Liga ke Indonesia? Tanya Lily penuh harap. Tuan Sean menatap istrinya lama sebelum kembali membuka suara. Apa kau takut dengan keluarga mantan suamimu? Lily mengangguk cepat. Jadi, dia warga negara Indonesia? Lily kembali mengangguk. Aku akan menjadikannya putriku. Tidak akan ada yang tahu identitas Liga nantinya. Tuan Sean menenangkan, namun jelas itu tidak bisa menenangkan hati Lily. Liga tidak bisa pulang ke rumah kita, Mas. Apapun yang terjadi, Liga harus tetap di sini. Keras Lily. Tuan Sean dibuat bingung dengan keputusan istrinya. Bukankah niatnya bagus? Dia ingin Lily bisa merawat kedua anaknya dengan tenang. Dan bisa memberi kasih sayang yang utuh pada Liga seperti kepada Alvaro. Mas Sean, sebenarnya Liga adalah... Mommy, Lily belum selesai bicara saat dua anak kecil menyelonong masuk ke dalam kamarnya. Yang paling terkejut di antara mereka adalah Tuan Sean. Lee, dia. Lee, Tuan Sean sampai harus ikut berjongkok. Untuk merengkuh tubuh Lily yang sudah menangis di bawah kakinya. Bagaimana kalian bisa sampai memiliki anak? Flashback on. Lily melihat kepanikan Utgom saat dirinya tidak bisa merespon semua yang pria itu katakan. Lee, jawab kakak Lee, kamu oke? Utgom mengosok-ngosok telapak tangannya pada telapak tangan Lily. Terasa sedikit hangat tetapi tak mampu meringankan rasa dingin yang Lily rasakan. Lily merasa seluruh tubuhnya kebas. Ya Allah. Panik Utgom, saat Lily benar-benar tak mampu membuka matanya. Maafkan kakak Lee, semoga dengan cara ini kamu merasa lebih baik. Petik 2. Lily hanya pasrah seperti boneka manekin.
ketika Utgom mulai membuka pakaiannya. Walaupun Lily sanggup membuka matanya, namun sebenarnya Lily sangat malu. Lily merasa tubuhnya ditarik ke dalam pelukan pria itu yang masih berpakaian lengkap. Sementara dirinya sudah polos ditelanjangi, Lily didekap dengan erat, dipeluk dan digosok-gosok punggungnya. Merasa tidak terlalu berpengaruh pada keadaannya, Utgom ikut membuka pakaiannya sendiri. Beberapa saat kemudian Lily merasa tubuhnya diangkat dengan enteng. Lengan Utgom yang kokoh mengangkatnya. Untuk dibawa ke tempat yang lebih bersih. Kemudian dibaringkan pelan-pelan. Dalam jeda beberapa saat tidak ada suara apapun selain guntur dan hujan yang terus-menerus mengguyur bumi. Ternyata Utgom ikut menanggalkan pakaiannya. Di saat itulah Lily dipeluk dengan keadaan yang sama polosnya. Tiupan angin dari balik dinding anyam yang sudah bolong terus-menerus menerpa tubuh mereka. Awalnya Lily merasa lebih baik, namun keadaannya kembali lagi setelah beberapa saat. Bagaimana ini? Itu yang terakhir Lily dengar sebelum dia merasakan Utgom mulai meraba tubuhnya. Respon tubuh Lily luar biasa, kehangatan alamiah mulai menjalar kemana-mana. Meskipun di ambang kesadaran, Lily bisa melihat wajah Utgom yang sedang berada di atasnya. Lily tidak bisa mengucapkan apapun. Tetapi dia benar-benar tidak bisa membenci Utgom dengan keputusannya. Akhir dari perbuatan Utgom, pria itu buru-buru mencabut miliknya. Memejamkan matanya rapat mendongak ke atas. Kenyataannya Utgom tidak dengan sengaja meninggalkan benihnya. Pria itu bahkan meneteskan air matanya sebelum mencium kening Lily sesaat sebelum berlalu mandi di bawah guyuran hujan mungkin. Setelah Lily pergi ke Paris, Lily sama sekali tidak tahu bahwa dia sedang mengandung. Lily tahu kehamilannya pada saat sudah bekerja 3 bulan dengan Nyonya Lubis. Lily yang tiba-tiba pingsan dibawa ke rumah sakit oleh beliau. Dan dari sana Lily baru tahu bahwa dirinya mengandung anak Utgom. Flashback off. Lily koma selama hampir 3 bulan setelah melahirkan Liga. Karena tragedi plasenta, Sean, Nyonya Lubis ikut bercerita. Tuan Sean memejamkan matanya menikmati sensasi sedih dan haru mendengar perjalanan hidup istrinya. Ternyata Lily mengalami banyak hal, bahkan sampai hampir merenggut nyawanya. Lily juga tidak bisa membenci Utgom, karena sebenarnya Utgom adalah orang yang berperan penting dalam hidup Lily. Secara tidak langsung karena Utgomlah Lily bisa mengenyam pendidikan. Karena Utgomlah Lily bisa pintar berbahasa asing. Pria itu ada saat Lily dalam keadaan terpuruk merasa dibuang oleh suaminya sendiri. Dan sebenarnya Lily memang tidak ingin kembali bersama siapapun, meskipun dengan Tuan Sean. Tetapi lagi-lagi perjalanan takdir Lily tidak terputus hanya dengan terhalang jarak. Jodohnya masih bersama mantan suaminya, pria yang Lily cintai dengan sepenuh hati. Maaf, gunam Lily yang tenggelam di dada hangat suaminya.
Aku akan menjadikannya putriku, tekad Tuan Sean. Jangan beritahu siapapun, mohon Lily. Kita bisa membesarkan anak-anak kita di sini, Lee, Mas. Lily kehabisan kata-kata saat mendengar ucapan suaminya. Kau tidak ingin membawa Liga karena takut Utgom tahu perihal putrinya. Kau tidak perlu membawanya ke Indonesia. Kita bisa menetap di sini untuknya. Tidak menunggu waktu, Lily langsung menghambur ke dalam pelukan pria yang sangat dicintainya. Pria yang sudah merenggut semua yang ada padanya. Hatinya, jiwanya, pikirannya, bahkan seluruh kehidupannya. Terima kasih, Mas Sean. Kalian beristirahatlah, biar anak-anak bersamaku. Tawar Nyonya Lubis. Jangan tante, aku ingin lebih mengenal putriku. Ucap Tuan Sean yang kini melangkah mendekati gadis cantik, yang terpaut 2 tahunan dengan putranya. Mas Sean, Liga pandai berbahasa Indonesia, ucap Lily. Oh ya, Tuan Sean tersenyum menarik tangan kecil itu untuk digenggamnya. Liga, panggil Tuan Sean pada putri kecil di hadapannya. Putri Lily tidak langsung menjawab, melainkan menatap lama tangannya yang digenggam Tuan Sean. Oh, Om, cicitnya. Panggil aku Papa, oke. Liga menatap Nyonya Lubis dan Lily bergantian seperti minyak izin. Dan dengan senang hati Lily mengangguk. Bibir kecil itu tertarik ke atas, putri Lily sangat cantik. Karena Utgom juga memiliki wajah yang sempurna sebagai seorang pria. Papa. Lirihnya dengan mata yang berbinar. Mommy, Liga punya papa. Girang anak itu yang membuat air mata Lily terjatuh. Tuan Sean memeluk Liga dengan tulus. Apapun yang terjadi, Liga adalah putrinya. Secara tidak langsung dia tetap memiliki ikatan darah dengan Liga. Liga adalah putri sepupunya. Aku benar-benar papamu, nak. Lirih Tuan Sean yang ikut terenyuh dengan kebahagiaan putri kecilnya. Nyonya Lubis memeluk Lily. Sebenarnya Nyonya Lubis tidak rela melepaskan Lily untuk kembali menikah dengan Sean. Tetapi bagaimanapun mereka masih berjodoh. Padahal awalnya Nyonya Lubis meminta Lily pergi ke Indonesia agar bisa menghilangkan ketakutan Lily akan negaranya sendiri. Tetapi justru berakhir dengan pertemuannya pada mantan suaminya. Lagi-lagi takdir yang sudah mengatur semuanya. Meskipun Nyonya Lubis dan Nyonya Valeria berbeda keyakinan. Tetapi mereka sahabat yang sangat baik. Malam itu Lily tidur dengan perasaan bahagia yang tak bisa ia jabarkan. Lengan suaminya dipeluk 2 buah hatinya. Liga yang tak pernah merasakan kehadiran sosok seorang ayah. Jelas langsung merasa nyaman dengan Tuan Sean yang memang memiliki karakter hangat. Jika selama ini Lily menyembunyikan Liga, karena memang Liga memiliki seluruh kemiripan dengan Utgom. Gadis kecil itu mewarisi seluruh kesamaan dengan Utgom. Siapapun tidak bisa menyangkal jika Liga adalah jiplakan Utgom saat kecil.
Hanya saja mereka berbeda gender. Berbaringlah di dadaku. Kau jangan merasa iri dengan anak-anak karena meminjam lenganku. Lengan ini selamanya tetap milikmu. Ketika mereka mendapatkan pasangan masing-masing, tetap hanya kau pemilik seluruh yang ada pada diriku. Mustahil jika Lily tidak merasa malu ketika ditegur seperti itu dengan suaminya. Ternyata Tuan Sean masih terjaga. Padahal Lily yakin tadi suaminya sudah memejamkan mata. Meskipun begitu, Lily tetap beringsut mendekat dan pelan-pelan berbaring di atas tubuh suaminya. Aku senang diperebutkan seperti ini. Mas Sean memang sangat layak. Petik 2. Benarkah kalian segalanya bagiku? Ucap Lily yang sudah berbaring di dada suaminya. Kita akan hidup berempat, jangan khawatirkan apapun. Nasihat Tuan Sean. Lily mengangguk dengan mata terpejam. Tidurlah. Tuan Sean meniup-niup puncak kepala istrinya. Bersambung.